pelajaran di siang hari ini kita mulai. Untuk ketua kelas mohon menyiapkan. Kita pada duduk siap, gerak, berdoa mulai. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Sehat. Untuk pembelajaran di siang hari ini kita mulai. Sebelumnya Pak Dwi akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Yang pertama, Alvina Setiawati hadir? Andi Maulana? Kalista Anastasia? Devin Nova? Edi Supriyanto? Eno Raihanul? Semuanya hadir anak-anak hari ini? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Artinya semuanya dalam keadaan sehat, Pak. Untuk selanjutnya anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Pak Dwi akan mengecek kerapian kalian dulu. Coba dicek kerapian dulu, mulai dari pakaian, mulai dari baju, kemudian celana, sampai dengan sepatu. Coba dirapikan dulu. Yang berarti yang belum rapi silakan dirapikan dulu. Rambutnya yang belum rapi dirapikan ya, biar kita melihat menjadi siswa yang semangat dan semangat. Apa siswa yang apa? Lincah. Anak-anak, kita harus semangat di dalam belajar. Pak Dwi akan cek dulu semangat anak-anak. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana senyummu? Ini senyummu. S3 Jaya. S3 hebat. S3 hebat. Anak-anak, di pertemuan yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang sholat gerhana dan sholat istisqa. Siapa yang masih ingat sholat gerhana itu apa artinya? Sholat yang Saya Pak. ya, Sholat yang dilakukan saat gerhana terjadi. ya. Tepuk tangan untuk gerhana. Gerhana itu ada berapa macam? Dua. Ya, dua. Yang pertama gerhana Matahari. Yang kedua gerhana Bulan. Berarti kalau sholat gerhana matahari dilakukan pada saat siang hari. Kalau gerhana bulan dilaksanakan sholat gerhana pada saat Malam hari. Kemudian sholat istisqa. Siapa yang masih ingat apa artinya sholat istisqa? Saya Pak. Oke. Sholat yang untuk meminta air hujan. Sholat untuk meminta air hujan. Siapa lagi? Saya Pak. Sholat yang meminta menurunkan air hujan. Sholat yang meminta menurunkan air hujan. Siapa yang ingin berpendapat lagi? Siapa? Sholat istisqa.
Siapa lagi? Mbak Alvina? Mbak Kalista? Mas? Oh ya. Oke, semuanya tadi betul. Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan untuk memohon kepada Allah meminta turunnya air hujan. Biasanya sholat istisqa dilakukan di musim apa anak-anak? Kemarau. Karena pada saat musim kemarau kesulitan untuk mendapatkan air. Selanjutnya anak-anak, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang sholat jenazah. Sholat jenazah. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang akan kita capai adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat jenazah beserta ketentuan dan tata caranya pelaksanaannya dengan benar. Yang kedua, menemukan sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian di dalam sholat jenazah. Yang ketiga, mempraktekkan sholat jenazah sesuai ketentuan yang benar sesuai syariat agama. Sebelum dimulai pembahasan tentang materi sholat jenazah, anak-anak, apakah kalian sudah pernah melaksanakan sholat jenazah? Pernah. Sudah pernah? Sudah. Sudah. Di mana itu? Di tempat orang meninggal. Di tempat orang yang meninggal atau saat kita sedang bertakziah di tempat saudara kita yang telah meninggal dunia. Sholat jenazah. Apa itu sholat jenazah anak-anak? Siapa yang tahu? Tunjuk jari coba. Oke, Mbak Fensa. Sholat jenazah adalah sholat meminta ampun untuk jenazah yang terakhir kalinya Sholat jenazah adalah sholat. dan mendoakan untuk mengampuni dosa-dosa jenazah. Oke, tepuk tangan untuk Mbak. Yang lain, ayo pendapatnya yang lain. Coba, sholat jenazah itu apa? Mas Saka? Ayo, sholat jenazah. Pendapatnya? Ayo, kalian berpendapat. Ayo, sholat jenazah. Dan anak, sholat jenazah kira-kira ada berapa kali takbir anak-anak? Ada? Takbir, coba. Oke. Mari kita pelajari bersama-sama tentang materi tentang sholat jenazah. Nah. Ini, sholat jenazah adalah sholat yang hukumnya fardu kifayah yang dilakukan kaum muslimin ketika ada saudara seiman yang telah meninggal dunia. Artinya apa? Sholat jenazah adalah sholat yang hukumnya fardu kifayah atau kewajiban sebagian kelompok dilakukan pada saat ada saudaranya seiman, seagama atau sesama beragama Islam yang telah meninggal dunia. Itu namanya sholat jenazah. Berarti sholat jenazah itu hanya sah jika yang disolati itu sesama beragama Islam. Kalau selain beragama Islam, maka sholat jenazahnya tidak sah karena tidak sesuai tuntunan syariat agama Islam. Sholat jenazahnya tujuannya untuk apa, anak-anak? Tujuannya adalah untuk
penghormatan terakhir dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jenayah yang telah meninggal dunia. Jadi tujuan dan maksudnya sholat jenayah adalah untuk menghormati jenayah sebagai penghormatan terakhir dan meminta ampun untuk jenayah agar diampuni segala dosa-dosanya. Anak-anak, meskipun sholat jenazah ini sangat sederhana, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam atau sangat besar. Salah satunya yaitu menunjukkan solidaritas. Selanjutnya, waktu dan tempat anak-anak. Sholat jenazah itu waktu dan tempatnya kira-kira ditentukan tidak? Tidak, waktunya tidak ditentukan. Kemudian tempatnya juga tidak harus di masjid. Untuk waktunya ini setelah mayat dimandikan dan dikafani. Kemudian setelah itu baru disolatkan. Itu dari segi waktu. Kemudian tempatnya anak-anak, tempat sholat jenazah boleh dilakukan di rumah keluarga yang sedang berduka ataupun jenazahnya dibawa ke masjid atau ke musola. Tata cara sholat jenazah anak-anak. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama adalah niat. Niat ini yang pertama. Kemudian yang kedua takbiratul ihram atau takbir yang pertama sambil mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar seperti sholat pada umumnya. Kemudian setelah takbir pertama, apa yang dibaca anak-anak? Membaca surat Al-Fatihah. Tentunya semuanya sudah hafal. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua. Takbir kedua. Selanjutnya, setelah membaca sholawat Nabi, takbir kedua, kemudian takbir ketiga anak-anak, yaitu mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Setelah takbir ketiga, maka membaca doa khusus mayat. Doanya ini yang pendek ini. Doanya yang pendek adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Anak-anak, setelah takbir ketiga tadi membaca doa khusus mayat, kemudian dilanjutkan takbir yang keempat sambil mengangkat kedua tangan membaca Allahu Akbar. Maka setelah takbir keempat membaca doa khusus mayat, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini setelah takbir yang keempat. Setelah takbir keempat membaca doa khusus mayat, kemudian yang terakhir adalah apa yang dibaca setelah takbir pertama? Baca Fatihah. Ya, cepat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ayo semuanya. Ayo semuanya. Oke. Yuk. Ikat dulu ya. Ayo. Anak-anak, untuk sekarang kita membentuk kelompok dalam menyusun atau menentukan proyek yang nanti kalian akan buat. Entah itu nanti proyeknya kalian membuat poster atau membuat peta konsep atau membuat video atau yang lain, nanti silakan didiskusikan di dalam satu kelompok. Nanti kira-kira dalam kelompok kalian itu ingin membuat apa? Itu ya. Untuk teknisnya berhitung dulu. 1, 2, 3. Oke, silakan ayo lanjut kelompok. Pak Di akan menanyakan satu persatu dari kelompok masing-masing rencana kalian, proyek kedepannya untuk tugas ini kalian akan membuat apa nih guys? Yang pertama kelompok 1 di dalam materi sholat jenazah ini, anak-anak di kelompok 1 rencananya proyeknya mau membuat apa? Coba. Jadi kelompok 1 mau membuat proyek poster. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 2 rencananya untuk materi sholat jenazah ini proyeknya apa? Apa? Membuat peta konsep. Kelompok 1 poster, kelompok 2 peta konsep ya. Untuk kelompok 3 proyeknya atau proyeknya rencananya mau membuat apa? Membuat poster. Membuat presentasi. Oke. Jadi yang kelompok 1
poster, kelompok 2 peta konsep, kelompok 3 presentasi. Yang kelompok 4 apa? Peta konsep. Kelompok 5 presentasi. Kelompok 6 poster. Oke. Jadi sekarang didiskusi apa? Nanti dibagi tugasnya dalam satu kelompok itu, dalam membuat proyeknya nanti dibagi sesuai tugas kelompok masing-masing. Selanjutnya anak-anak, nanti anak-anak harus membuat jadwal ya. Nanti membuat jadwal rencana untuk mulai dari pembuatan proyeknya, kapan waktunya, kemudian bahan-bahan yang diperlukan dan sebagainya. Nanti didiskusikan, dibicarakan dengan kelompoknya masing-masing. Jadwalnya nanti dibuat ya. Siap? Siap. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Semuanya sudah jelas? Ya anak-anak, tadi setelah kalian mendiskusikan tentang proyek yang rencananya kalian buat, sudah disusun, kemudian sudah dibagi tugas-tugasnya masing-masing kelompok, maka sekarang untuk selanjutnya anak-anak, presentasi dari pembagian proyek kalian dan rencana proyek kalian yang akan kalian buat. Untuk selanjutnya dari kelompok pertama dulu untuk mempresentasikan langkah-langkah atau rencana proyeknya yang mau dibuat apa. Perkenalkan dulu dari kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Sakapulang. Kami dari kelompok 1. Nama saya Yesek Saputra. Kami dari kelompok 1 akan membacakan langkah-langkah pembuatan poster tentang sekolah di Indonesia. 1. Bukan tujuan poster. 2. Pilih tema dan desain. 3. Tentukan ukuran dan format poster. 4. Gunakan tujuan dan tujuan menarik. 5. Konten secara jelas. 6. Gunakan gambar atau ilustrasi yang relevan. 7. Perhatikan kombinasi warna. 8. Atur tata letak dengan baik. 9. Tambahkan logo atau identitas. 10. Berikan bekal jam. 11. Untuk hijau dan koreksi. 12. Cetak atau memberikan secara digital. Ya, itulah anak-anak tadi presentasi dari kelompok 1 tentang langkah-langkah kelompok 1 yang akan dilaksanakan dalam pembuatan poster. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya usah Pak. Anak-anak, untuk pembelajaran di siang hari ini kita sudah sampai ke penghujung waktu. Tadi sudah kita bahas tentang langkah-langkah tata cara untuk proyek yang rencananya kalian buat. Ada yang kelompok 1 rencananya mau membuat proyek poster, kemudian kelompok 2 membuat peta konsep, kelompok 3 mau membuat presentasi, dan selanjutnya kelompok 4, 5, 6 dan sebagainya. Maka sebelum waktu ditutup pelajaran di siang hari ini, ada pertanyaan tidak anak-anak? Semuanya sudah paham?
refleksi untuk pelajaran di siang hari ini anak-anak. Pembelajaran di siang hari ini tadi menyenangkan tidak? Kalian bahagia? Bahagia. Terima kasih. Nanti mudah-mudahan bermanfaat ya untuk belajar selanjutnya. Tetap semangat ya. Mana semangatmu? Mana senyummu? Demikian anak-anak untuk pembelajaran di siang hari ini tentang proyek yang akan untuk ketua kelas silakan menyiapkan. Di depan itu siap, gerak, saat mulai. Bismillah. Demikian pembelajaran di siang hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.